Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Septiawan, NIM 123200133. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek SCPK saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Rekomendasi Tempat Ibu Kota Baru. Di sini saya menggunakan metode SAW. Langsung saja ke studi kasusnya. Saat ini pemerintah sedang merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang baru. Beberapa faktor menjadi alasan pemindahan ibu kota, seperti penduduk di Jawa yang sudah terlalu padat, kontribusi ekonomi yang belum merata di semua pulau, krisis air bersih, hingga ancaman bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Buatlah sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu pemerintah memilih daerah untuk dijadikan ibu kota negara yang baru. Di sini saya membuat 7 kriteria yang nantinya digunakan untuk memilih daerah untuk ibu kota negara yang baru. Di antaranya luas wilayah, tingkat keamanan, tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan sumber daya alam, potensi bencana alam, jarak dengan bandara, dan fasilitas umum. Nah, untuk pembobotan subjektifnya ini saya buat rank 1 sampai 5. Rank 1 itu yang pertama sangat rendah, cukup tinggi, dan sangat tinggi. Ini nantinya akan diinputkan oleh pengguna program. Selanjutnya nilai bobot untuk setiap variabel dan kriteria. Nah, untuk luas wilayah, semakin luas semakin baik, berarti masuk ke kategori benefit. Seperti ini nilainya, ada 5 ukuran wilayah dan nilainya 1 sampai 5. Kemudian tingkat keamanan masuk ke benefit karena semakin aman semakin baik dan nilainya seperti ini. Tingkatannya seperti ini. Kemudian ketersediaan sumber daya alam masuk benefit juga, nilainya seperti ini dan tingkatannya seperti ini. Selanjutnya jarak dengan bandara, semakin dekat semakin baik kan. Jadi itu masuk ke dalam cost. Nilainya seperti ini. Kemudian kepadatan penduduk, nah semakin padat wilayah itu maka semakin jelek, berarti semakin renggang semakin baik, itu masuk ke dalam cost. Kemudian potensi bencana alam, semakin besar itu semakin tidak direkomendasikan, berarti masuk ke dalam cost, nilainya 2 sampai 5. Dan yang terakhir adalah fasilitas umum, ini masuk ke benefit karena semakin lengkap semakin baik dan nilainya seperti ini, 3 sampai 5. Ini kita dapat di data alternatif. Nah, data alternatif ini adalah data yang sudah saya inputkan, ada 10 kota alternatif untuk dijadikan ibu kota baru. Kita akan menambahkan alternatifnya karena di sini saya bikin alternatifnya itu dinamis, jadi bisa ditambah atau dikurangi. Kita buat. Kemudian luas wilayahnya seperti tadi, nilainya sudah saya sampaikan. Kemudian cukup, jarak ini semakin jauh semakin tidak direkomendasikan. Kemudian kepadatan penduduknya, nah, kita simpan dan update. Nah, ini akan masuk ke tabel display data alternatif. Ini diakses di file Excel. Tadi data yang saya inputkan masuk ke file Excel dengan nama kota di sheet data alternatif. Nah, di sini ini adalah yang didisplaykan di sini. Nah, ini kemudian yang di sheet nilai alternatif, nilainya akan langsung otomatis berubah ke nilai seperti yang kita inputkan. Nah, nilai-nilai ini yang nantinya akan diproses untuk perankingan. Kemudian setelah itu bobot kriteria. Nah, bobot kriteria ini nanti ada 7 kriteria kan. Bobotnya nanti saya menginput
mengisikan sendiri ranknya 1 sampai 5 seperti tadi, dari sangat rendah sampai ke sangat tinggi tuh. Nah, bobotnya itu dari yang kita inputkan tadi, bobot masing-masing kriterianya itu adalah bobotnya itu dibagi seluruh jumlah bobotnya. Kita masuk ke menu perankingan. Nah, di sini datasetnya adalah nilai-nilai yang dari nilai alternatif tadi. Untuk mencari bobotnya ini kita inputkan dulu kriterianya. Saya sudah mencoba ini tadi. Kita checklist luas wilayah, tingkat keamanan, ketersediaan sumber daya alam, dan fasilitas umum karena masuk ke dalam benefit. Kemudian ini 5 3. Nah, seperti ini. Kita klik tombol cari hasil. Nah, bobotnya sudah ketemu. Ini dihitung menggunakan rumus yang tadi. Bobot sama dengan bobot dibagi seluruh jumlah bobotnya. Karena yang kita inputkan tadi saya beri nama variabelnya adalah bobot. Kemudian yang selanjutnya pemberian variabel sudah saya inputkan ke dalam Excel dan saya akses di dataset ini. Nilainya seperti ini. Kemudian melakukan normalisasi variabel alternatif terhadap kriteria. Masuk ke rumus di MATLAB-nya. Nah, yang pertama dilihat dulu itu di kriterianya merupakan benefit atau cost. Jika merupakan benefit, maka rumusnya menggunakan ini. Data alternatif terhadap kriterianya kita bagi dengan variabel alternatif yang tertinggi dari satu kriteria itu. Kemudian jika nilainya itu adalah cost, maka nilai terendah dari variabel alternatif di kategori itu, di kriteria itu, dibagi dengan masing-masing dari variabel alternatifnya. Dan diperoleh nilai normalisasinya seperti ini. Kemudian diperoleh nilai matrik R. Nah, nilai matrik R ini ada hasil normalisasinya yang tadi di tabel normalisasi. Kemudian atribut ini adalah jika atribut bernilai 1 itu adalah cost. Nah, yang kita checklist ini bernilai cost, dan yang bernilai 0 ini bernilai yang saya checklist ini bernilai benefit, dan yang 0 ini yang tidak terchecklist ini bernilai cost. Kemudian selanjutnya mencari nilai vektor V, yaitu dengan cara menjumlahkan semua nilai dari variabel alternatif, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Nanti akan diperoleh nilai vektor V-nya seperti ini, dan dilakukan sorting dengan descending atau dimulai dari yang tertinggi ke rendah untuk melakukan perankingan. Nah, dengan ini didapatkan hasil seperti ini. Palangkaraya dengan skor 0,8304 menduduki peringkat pertama untuk rekomendasi
ibu kota negara baru. Seperti itu, dan nilai terendah berada di Semarang dengan nilainya 0,5087. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek SCPK, sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi wilayah untuk ibu kota negara yang baru. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.